Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Saya Yudi Handoyo. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi pemirsa seorang oknum polisi perkosa tahanan Pacitan. Kita lihat informasinya berikut ini. Seorang oknum polisi Pacitan diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Aksi ini dilakukan di ruang tahanan pada tanggal 4 April 2025. Pelaku Aibtu LC, pejabat Kasat Tahti atau Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti Polres Pacitan. Sementara itu korban PW, wanita berusia 21 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah, tersangka kasus muncikari. Aksi tersebut dilakukan saat ruangan tahanan sedang sepi. Kami sudah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara internal, di mana adanya ketidakprofesionalitas yang dilakukan oleh jaga tahanan, yang mana saat ini sudah ditangani oleh Ditpropam Polda Jatim. Sementara ini kami masih berkoordinasi, tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Yang jelas saya bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang terjadi di wilayah Kabupaten Pacitan, dan saya berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di wilayah Polres Kabupaten Pacitan. Selain memeriksa terduga pelaku, penyidik Propam juga telah memeriksa korban serta mengamankan sejumlah barang bukti. Kini kasus ini ditangani Propam Polda Jawa Timur dan pelaku tengah ditahan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Dari Pacitan kita ke Malang, pemirsa, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dokter IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi termasuk terduga pelaku dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang, karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebelumnya manajemen Rumah Sakit Persada di Malang, Jawa Timur akhirnya merespon dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Pemirsa, dalam keterangan persnya, pihak rumah sakit berjanji akan kooperatif dan menyerahkan proses hukum yang berlaku pada polisi.
Pihak rumah sakit akan kooperatif dalam membantu aparat keamanan mengungkap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Persada. Transparansi dan investigasi juga telah dilakukan, termasuk memanggil dokter yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Manajemen rumah sakit juga telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan sambil menunggu proses hukum yang berjalan di kepolisian. Yang kedua, penanganan serius dan transparan. Kami telah melakukan penyelidikan internal terhadap dugaan tersebut. Proses penyelidikan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak yang berwenang. Sejalan dengan komitmen kami terhadap etika dan profesionalisme, beliau telah dinonaktifkan sementara dari pelayanan rumah sakit sambil menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Penyerahan kasus kepada pihak berwenang. Persada Hospital telah berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dokter ini terungkap pasca korban bercerita tentang kejadian yang menimpa di media sosial. Cerita korban kemudian viral dan membuat kasusnya segera direspon oleh polisi dan pihak rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya punya anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. Itu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami, Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah melakukan membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Barreskrim Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kisru terkait ayah biologis anak selebgram Lisa Mariana ini kian panas, pemirsa. Usai Lisa muncul dan dengan sangat yakin menuding Ridwan Kamil sebagai ayah kandung anaknya, muncul pria lain bernama Revelino Tuase yang membantah hal tersebut. Kini baik pihak Lisa Mariana, Revelino Tuase, dan Ridwan Kamil pun menyatakan siap melaksanakan tes DNA. April lalu, model majalah Dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul ke publik.
Lisa membeberkan kronologi perkenalannya dengan Ridwan Kamil. Ia mengaku berkenalan dengan RK melalui Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Dengan sangat meyakinkan, Lisa pun mengklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu, di Undang Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram, ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang tuh ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Sepekan setelahnya, muncul pria bernama Revelino Tuwase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya, Elmanik Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret, ya. Kemudian pada Mei 2021 LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami, ya. Sementara itu, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui elektronik atau pelanggaran Undang-Undang ITE. Mengenai tes DNA, pihak RK bersedia jika itu terjadi dalam prosedur hukum untuk kepentingan penyidikan, bukan dalam kesepakatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait siapa ayah biologis dari anak Lisa Mariana, kita akan bertanya tentang prosedur tes DNA dan apa fungsi tes DNA dalam sebuah kasus hukum. Kita sudah terhubung dengan narasumber istimewa kita, ada Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti, Kepala Biro Laboratorium Dokes dan Ahli Forensik Polri. Assalamualaikum Ibu Sumi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam, kabar baik selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom, Ibu Hastri. Bu, jadi gini Bu, beberapa hari lalu kan LM muncul dan mengakui anaknya adalah anak RK. Keinginannya untuk tes DNA adalah menuntut tanggung jawab ya Bu ya. Kemarin ada seorang pria, justru membalikkan ekspektasi ini, justru dia mengaku adalah ayah biologis dari anak LM. Padahal LM notabene-nya sudah punya suami sekarang. Terlepas dari itu semua Bu, kok saya merasa kasihan ya Bu dengan anak tersebut ya? Bukankah hak anak ini anak siapa itu adalah HAM untuk dia Bu? Betul, iya. Betul. Jadi bagaimana Bu? Ya, pertanyaannya? Bagaimana tes DNA yang valid sesuai hukum dan aturan Bu? Ketentuan tes DNA untuk kasus hukum Bu? Iya, saya sebagai Kepala Biro Laboratorium Dokes Polri itu lab DNA kami sudah terakreditasi ISO dan secara universal global itu bisa dipercaya ya, karena kami menerima kasus-kasus dari seluruh Indonesia bahkan juga dari luar, dan memang pekerjaan kami itu harus ada dasar permintaan dari penyidik. Permintaan dari penyidik?
Ya, permintaan penyidik. Tapi tidak menutup kemungkinan bila masyarakat umum juga menginginkan ya bisa kita bantu dengan memberitahukan kepada penyidik. Dan untuk kasus ini memang secara ilmiah atau secara pasti kita harus cocokkan nih DNA-nya siapa dari anak ini, karena DNA itu kan deoksiribonukleik asik itu berisi informasi genetika ya dari anak yang diturunkan dari orang tuanya bapak dan ibu, sehingga untuk kasus ini kita bandingkan dan kita ambil ya dari anak, ibu, dan juga mungkin yang terduga dari ayahnya anak tersebut. Berarti apakah menunggu untuk dilakukan penyidikan terlebih dahulu, Bu, agar bisa tes DNA itu dilakukan? Atau ada kesepakatan dari masing-masing pihak diperkenankan? Tapi kalau sudah ada permintaan penyidik ya memang sudah kuat. Wajib. Itu secara hukum harus diperiksa DNA-nya. Nah, kalau sekarang ini Bu, prosesnya seperti apa Bu tes DNA yang harusnya bisa dilakukan? Karena kan klaim dari LM ini anaknya adalah anak RK. Sementara dari Revelino kemarin konversi ini adalah ayah biologisnya. Sementara LM ini juga punya suami. Apakah tiga-tiganya harus memberikan kesediaannya untuk tes DNA, Bu? Betul, kalau bisa tiga-tiganya. Tapi kita kan nggak tahu. Mungkin bisa aja keterangannya tidak valid, tidak sama. Jadi lebih baik ya tiga-tiganya kita ambil sampel DNA-nya dan kita cocokkan dengan si anak ini. Berapa lama sih Bu biasanya hasil tes DNA itu keluar Bu ketika dilakukan pertama kali? Sekitar seminggu sampai 10 hari. Kalau tingkat dari akurasinya itu apakah 90% lebih Bu? 99%. Apalagi kita ambil dari darah, dari bukaan swab itu pasti valid, dan kita kerjakan juga nanti ada berita acara dia mau diambil sampelnya, berita acara permintaan juga dari penyidik, dan kita juga semua kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan bila memang nanti sampai proses peradilan seperti itu. Baik Ibu, kalau sekarang ini apakah memang sudah cukup banyak Bu di Indonesia untuk membuktikan anak ini anak dari siapa melalui tes DNA Bu? Apakah hal itu juga sudah mulai lumrah belakangan ini Bu di Indonesia? Sudah, seperti di lab kami itu sebenarnya kasus-kasusnya suka banyak. Setahun sampai hampir 1.000 kasus itu di luar kasus-kasus yang lain untuk identifikasi, misalnya disasar ya, juga kasus-kasus pembunuhan. Apalagi kasus-kasus yang sekarang 2025 ini khusus kekerasan tindak pidana seksual itu sangat tinggi karena untuk membuktikan pelakunya, apalagi nanti sampai hamil, sampai melahirkan untuk mengetahui identitas atau turunan dari siapa sih anak ini, seperti itu. Baik. Bu, kembali lagi ke kasus RK dan LM ini Bu. Saya ingin belajar dari Ibu Hastri. Kan LM yang mengajak ataupun meminta tes DNA agar RK memberikan materi sesuai dengan tuntutannya begitu. Nah, apakah dari RK ini harus mengikuti ataupun melakukan tes DNA, mengikuti permintaan dari LM untuk membuat ini lebih jelas? Kalau proses hukumnya terus dan untuk membuktikan secara ilmiah ya memang kita bisa periksa, dan itu semua kita nunggu dari teman-teman penyidik ini untuk pemeriksaan DNA tersebut. Berarti kalau dari prosesnya sekarang menunggu dari penyidik untuk bisa melakukan tes DNA ya Bu ya? Ya, dan kita harapkan mereka mungkin datang ke laboratorium kita di Rodopol Dokes ya di Cipinang, sehingga kita bisa tahu proses pengambilan sampelnya sampai masuknya ke laboratorium itu, jadi bisa dilihat gitu kan, seperti itu. Jadi benar-benar open gitu kan, kelihatan, karena ini memang kasus yang viral ya menurut saya gitu. Oke, baik. Terakhir Bu, mungkin apa yang mungkin bisa disampaikan Bu kepada masyarakat Bu, warga, bahwa dengan melihat kasus ini sepertinya tes DNA juga penting untuk segera dilakukan? Ya, untuk kasus-kasus yang terjadi sekarang khususnya kekerasan seksual ya, bila memang perlu segera lapor, dan bila memang dia sebagai korban ya mengamankan barang bukti yang ada di tubuhnya, misalnya bekas pakaiannya atau bekas mungkin dari baju dalamnya, atau mungkin langsung datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengambil sampel yang ada di bagian mungkin alat vitalnya, apapun di tubuhnya, sehingga barang bukti tersebut nggak hilang Mas. Takutnya kan dibersihkan dan dicuci, mandi lah, bisa hilang. Nah itu saya pikir masyarakat sekarang sudah semakin tahu, karena kita juga sering ditelepon sama
masyarakat, dan kita sarankan segera lapor polisi dulu dan datang ke rumah sakit terdekat untuk mengamankan barang bukti yang ada di tubuhnya para korban tersebut. Baik Bu Astri, kita tunggu bersama ya, ketika nanti mungkin tes DNA dilakukan, kami akan menghubungi Ibu kembali untuk berdiskusi kembali ya. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami, selamat malam, Assalamualaikum. Kita kembali di iNewsroom, pemirsa. Bau menyengat yang menyerupai gas tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi. Hingga kini belum diketahui penyebab munculnya bau yang sangat mengganggu pernafasan dan membuat warga sakit kepala tersebut. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas mereka di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8 ke jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Gitu. Kenapa-napa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat tuh jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Belum ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Mengganggu gak Pak? Lah mengganggu banget baunya, iya, nggak enak ya. Lagi mana sih, kayak di tenggorokan sakit gitu? Sakit lah, ke hidung, ke itu juga kayaknya banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas ini. Namun, penyebab bau gas masih belum diketahui. Gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga pagi tadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Berikutnya kita ke puncak, pemirsa. Libur panjang akhir pekan, ribuan wisatawan memadati kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Antrian terjadi hingga 1 km. Ya, ini yang terjadi pada sore hari tadi, pemirsa. Seperti Anda saksikan ya. Antrian kendaraan begitu banyak yang ingin memasuki kawasan wisata Puncak, tepatnya di Simpang Gadok, dan ini dari pagi hingga sore hari tadi. Antrian kendaraan mengular hingga 1 km, didominasi kendaraan pribadi plat B atau asal Jadetabek. Sejumlah personel kepolisian dan Satlantas Polres Bogor dikerahkan untuk mengatur kelancaran lalu lintas. Sementara untuk mengurai kemacetan, skema rekayasa lalu lintas dengan ganjil genap dan one way diberlakukan secara situasional. Kalau tadi di Puncak, pemirsa, di Lembang, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, ini juga terpantau seperti Anda saksikan di layar kaca Anda padat. Lalu lintas padat ini terjadi tepatnya di Jalan Raya Cibogo, Lembang, didominasi mobil pribadi berplat Jabodetabek. Peningkatan volume kendaraan ini seiring dengan libur panjang nasional pada Jumat hingga Minggu besok. Banyak sekali wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang mengunjungi tempat-tempat wisata di Lembang. Untuk itulah Polres Cimahi melakukan sistem one way situasional untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang terjadi. Untuk mengetahui arus lalu lintas di masa libur panjang, kita sudah terhubung dengan Salam Pulungan di Simpang Gadok Puncak, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Salam. Tadi pagi menjelang sore, ini begitu padat menuju Puncak. Bagaimana dengan malam hari ini, Salam?
Ya, Yudi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat di momen libur panjang akhir pekan saat ini terpantau normal di kedua arah. Usai tadi diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way yang dari arah untuk pagi hari tadi memang dilakukan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak, kemudian dilanjutkan dengan one way sebaliknya begitu dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang dimulai pada siang hari tadi, dan sudah pada pukul 5 sore hari tadi pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas kemudian sudah ditutup, dan saat ini juga arus lalu lintas sudah normal di kedua arah, yang artinya untuk volume kendaraan yang melintas baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ataupun juga di arah sebaliknya ini sudah terpantau normal. Nah, Yudi dan juga pemirsa, memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya kemacetan atau juga antrian panjang kendaraan hingga 1 km karena memang animo masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di kawasan wisata Puncak ini masih tinggi, dan memang kalau kita lihat secara seksama bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang hendak melaksanakan perjalanan wisata baik itu bersama dengan keluarga ataupun juga kerabat terdekatnya. Yudi dan juga pemirsa, memang kalau dari pantauan kami di lapangan untuk situasinya saat ini semakin malam sudah semakin landai begitu untuk arus lalu lintas dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, karena memang tadi sudah terjadi lonjakan kendaraan yang melintas dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta yang dimulai pada siang hari tadi, yang kemudian juga tadi dari Satlantas Polres Bogor kemudian memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa memang untuk kepadatan arus lalu lintas ini sudah terjadi sejak hari kemarin, dan memang untuk puncaknya sendiri untuk arus baliknya ini diprediksi akan terjadi pada hari esok, dan kemudian nantinya akan dilakukan skema rekayasa lalu lintas yang akan bersifat situasional. Yudi. Sudah mulai lancar berarti lalu lintas di kawasan Puncak. Terima kasih Salam melaporkan langsung dari Puncak, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita akan informasi berikutnya. Ruas Jalan Yosudarso arah Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang kemarin macet parah, macet horor, dan saat ini sudah kembali lancar. Kemacetan yang mengular seperti terjadi beberapa hari lalu tidak lagi terlihat. Ya, meskipun demikian masih terlihat seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, sejumlah truk kontainer melintas menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priuk dengan volume yang cukup banyak ya. Selain itu lalu lintas dari arah sebaliknya yakni Tanjung Priuk menuju Cempaka Putih hingga Cawang ramai lancar. Seperti yang kita ketahui sebelumnya terjadi kemacetan pada Kamis dan Jumat lalu. Kemacetan mengular terjadi di Jalan Yosudarso menuju ke arah pelabuhan. Ratusan kendaraan tak bisa bergerak selama lebih dari 3 jam. Informasi yang kita dapatkan, kemacetan disebabkan penambahan volume bongkar muat di Pelabuhan New Priuk Kontainer Terminal 1. Selain itu, Pelabuhan NCPT 1 juga memiliki kapasitas bongkar muat 2.500 kontainer per hari. Akan tetapi, kemarin volume bongkar muatnya meningkat 2 kali lipat. Ya, masih berkaitan kemacetan Tanjung Priuk, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priuk. Pramono langsung memberikan teguran keras ke Pelindo imbas kemacetan tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priuk. Pramono mengaku bertanggung jawab atas kemacetan tersebut meskipun tidak ada kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Permintaan maaf disampaikan Pramono usai bersepeda bersama ratusan masyarakat di Balai Kota Sabtu pagi. Menurutnya, kemacetan terjadi karena kelebihan kapasitas kendaraan di dalam area pelabuhan. Pramono telah meminta Kepala Dinas Perhubungan Jakarta untuk memberikan teguran keras ke PT Pelindo dan operator Tanjung Priuk. Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priuk ini sungguh membuat saya resah.
Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah Jakarta. Yang terjadi di dalam Tanjung Priok untuk muatannya yang harusnya 2.500 truk per hari, kemarin itu dipaksakan untuk menjadi 4.000 truk per hari. Sehingga mengalami jam, dan akhirnya saya juga baru tahu tadi pagi dari Kepala Dinas Perhubungan bukan lagi 4.000 tetapi menjadi 7.000 truk per hari. Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya. Karena sudah 3 hari kemacetan ini nggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat. Tetapi apapun karena ini terjadi di Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta saya bertanggung jawab dan memohon maaf atas kejadian tersebut dan tidak boleh terjadi kembali. Bahkan tadi saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, kalau diperlukan saya akan berkirim surat kepada Pelindo untuk memberikan peringatan sekeras-kerasnya atau cukup dengan Kepala Dinas, dan yang penting ini tidak boleh terjadi kembali. Pramono berharap peristiwa serupa tak terulang kembali karena telah merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Ya, informasi sebelumnya arah Tanjung Priok sudah lancar, tidak lagi padat. Untuk memastikannya kembali, kita ada Hamzah Hasibuan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. Hamzah, bagaimana situasi lalu lintas? Apakah ada kepadatan di arah Tanjung Priok? Ya Yudi dan juga pemirsa, kali ini kondisi arus lalu lintas di Jalan Yosudarso yang mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok ini terpantau ramai lancar di kedua arusnya, di mana sejak siang tadi kami melihat bahwa tidak ada kemacetan maupun antrian kendaraan baik dari kendaraan pribadi maupun truk peti kemas yang melintas di Jalan Yosudarso yang nantinya mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok. Di belakang saya ini juga terlihat bahwa keramaian memang masih terjadi, namun truk peti kemas yang nantinya akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok ini sudah lancar dan tidak ada antrian. Ini berbeda dengan beberapa hari sebelumnya, di mana sejak Rabu kemarin ini terdapat kemacetan yang mengular hingga ke daerah Cempaka Putih. Ini terjadi diduga karena adanya peningkatan volume truk peti kemas yang akan melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, lebih tepatnya di New Priok Container Terminal 1 atau NPCT 1, di mana biasanya NPCT 1 ini memuat sekitar 2.500 truk peti kemas yang biasanya melakukan bongkar muat pada satu harinya. Sedangkan pada hari Rabu hingga Jumat kemarin ini terdapat peningkatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4.000 truk peti kemas ini masuk secara bersamaan dan mengantri di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu diduga juga aktivitas bongkar muat ini meningkat karena adanya jadwal yang berbarengan dari perusahaan-perusahaan logistik yang mengejar target akibat adanya libur lebaran pada tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 kemarin, hingga disusul dengan adanya libur panjang mulai dari 18 hingga 20 April 2025 mendatang. Kemacetan ini sebelumnya mengular mulai dari Tanjung Priok hingga ke beberapa ruas jalan seperti Marunda, Enggano, Pelumpang, bahkan akses tol Wiyoto Wiono yang terpantau kemacetan ini kurang lebih sepanjang 15 km. Sebelumnya pihak kepolisian dan juga PT Pelabuhan Indonesia ini berkoordinasi melakukan beberapa upaya untuk mengurai kemacetan. Hingga hari ini tidak ada kemacetan yang terjadi. Sementara itu, Yudi. Baik, lalu lintas menuju Tanjung Priok sudah ramai lancar ya. Terima kasih banyak Hamzah melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali Hamzah. Ya, terkait kemacetan di Tanjung Priok, PT Pelindo berjanji memberikan kompensasi biaya tol dan penambahan waktu bagi truk yang masuk ke kawasan pelabuhan. Pertanyaannya, apakah ada kompensasi untuk teman-teman? Jadi tadi disampaikan bahwa Pak PSOP menyampaikan pertama kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan tilanya kita perpanjang dan kita tidak tarik pos, itu juga kami selesaikan, sehingga ini akan
harus sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo. Yang kedua, beberapa kali kami juga melepas kit untuk tapping kitnya juga kami berikan, dan beberapa tadi pagi juga teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol, itu juga biaya tol kami juga bantu, itu bersama-sama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres. Kita coba membantu untuk memasukkan ke tol, itu juga kami kompensasi. Di luar teman-teman juga kami berikan konsumsi untuk menunggu, itu juga kami berikan ke teman-teman sopir yang ada di lapangan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, terkait dugaan pelanggaran etik hakim, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta justru menilai putusan hakim sudah tepat asalkan dengan syarat dan catatan ada bukti yang dihadirkan. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana aduan ini berkaitan dengan dugaan fitnah yang disampaikan Majelis Hakim bahwa Paula menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Terkait dugaan pelanggaran etik ini, Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta menilai putusan hakim sudah tepat, dengan syarat harus ada bukti yang disampaikan. Yang dikatakan oleh Majelis Hakim memutuskan bahwa ini karena perselingkuhan itu memang diperbolehkan, memang wajar, lumrah di sana. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan Majelis Hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Meski begitu, Paula tetap memiliki hak untuk mengadukannya ke Komisi Yudisial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Untuk mengetahui perkembangan kasus Paula Verhoeven mengadukan hakim ke Komisi Yudisial, sudah terhubung dengan kami Alfon Kurnia selaku kuasa hukum Paula Verhoeven. Assalamualaikum, selamat malam Bang Alfon, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mas. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Bang, Ketua Pengadilan Agama Jaksel bilang sudah sesuai fakta persidangan, terbukti selingkuh dan menyandang status nusyus atau durhaka. Bang Alfon, apakah pernyataan ini justru menimbulkan penilaian yang tidak proporsional, Bang Alfon? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin memperjelas ya, yang kita laporkan itu terkait dengan kode etik, dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya, berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan gitu kan. Nah ini kan terkait dengan 3 fase gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya atau setidaknya menerima lah ya para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya gitu ya. Misal contohnya kami sebagai si termohon gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Tidak ada gitu ya. Nah itu kalau misal terkait dengan bukti-bukti ya bisa dilihat juga apakah memang ada yang menyatakan bahwa terjadinya perselingkuhan, dalam artian ini ya, apakah itu memang terjadinya hal-hal kesusilaan di situ gitu kan, konteksnya apakah terjadinya perzinaan dan macam-macam kan. Nah itu satu gitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya masuk dalam wilayah-wilayah yang akan kita ajukan terbanding nantinya. Karena ini terkait dengan penentuan bagaimana suatu bukti-bukti untuk diukur sebenarnya gitu kan. Tapi dalam persidangan itu sebenarnya punya 2 dimensi gitu kan. Pertama dimensi perilaku dan kemudian terkait dengan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tidak kita laporkan, tapi kita lebih kepada perilaku gitu kan. Nah tapi ya terkait pokok persidangan itu nantilah kita akan ini kan nanti ya terkait dengan perilakunya. Kemudian yang kedua yang kami nilai pada saat paginya sebelum ada putusan itu ada persidangan. Nah, saya tidak tahu apakah itu memang dibuka untuk perkara itu atau tidak gitu ya. Tapi paling tidak sebenarnya kami dikasih tahu gitu kan bahwa ini ada yang datang dan kemudian ini harus dibuka gitu kan. Nah, yang begini kami tidak tahu sama sekali. Nah, itu kami nilai kami menduga bahwa di situ ada dugaan pelanggaran kode etik sebenarnya gitu kan. Tidak ada informasi sama sekali. Ya kita nggak tahu sama sekali. Kita cuma dikasih tahu sama media, Bang, ini sebenarnya sidang atau ekor sih. Saya bilang itu ekor gitu. Kalau misalnya ekor, artinya putusannya itu hanya dipublis dikirimkan kepada para pihak melalui emailnya masing-masing gitu kan. Kemudian diproses untuk diunduh gitu ya. Jadi tidak ada yang tahu sebenarnya gitu kan. Nah kemudian karena dia dibuka, kita jadi bingung ini sebenarnya dibuka atau enggak. Sementara kan kita sudah mensepakati bahwa ini ada sidang ekor dan itu berdasarkan schedule persidangan ya. Nah itu yang kita membuat bertanya-tanya sebenarnya gitu kan. Nah kemudian yang ketiga ini terkait dengan konferensi pers gitu kan. Nah konferensi pers ini kan sebenarnya kita bisa melihat lah ya berdasarkan pedoman perilaku, baik itu soal keadilan maupun dengan arif dan bijaksana dan bertanggung jawab profesional. Kita bisa membaca ya dalam poin ketiga kode etik gitu ya. Nah dalam poin ketiga kode etik itu saya bisa lihatkan pada poin pemberian pendapat atau keterangan kepada publik sebenarnya gitu kan. Khususnya nomor 1, 2 dan 3 gitu. Di sini dibilang begini, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan pada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu proses peradilan adil, independen dan tidak memihak. Dan kemudian yang kedua, hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputus maupun perkara yang lain. Hakim
yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan, hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan pada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dan suatu perkara. Itu poinnya sebenarnya gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ini sudah masuk kepada pokok perkara dan kemudian sangat dalam sekali gitu. Terutama terkait dengan ini pertimbangannya ini ada orang 3. Di sini ada perselingkuhan. Padahal itu tidak ada disebut-sebut. Tidak ada disebut-sebut dalam persidangan. Pertimbangan hukum gitu ya. Gitu. Tapi saya tidak mau mendetailkan itu ya, karena ini kan supaya lebih efektif Bang. Waktu kita Bang. Izin Bang, apakah lebih mendahulukan ke KY dulu sebelum mengajukan banding Bang? Apakah banding sudah diajukan Bang setelah melaporkan ini? Ya itu beriringan lah ya. Itu yang kita lakukan gitu kan, karena kan kedua-duanya itu merupakan suatu hak gitu yang diberikan oleh hukum terkait dengan ini gitu kan. Nah kalau misal banding tadi kan saya berbicara terkait dengan bagaimana si hakim untuk menentukan dan mempertimbangkan kualitas alat bukti itu gitu. Apakah memang itu berhubungan satu dengan yang lainnya? Apakah suatu alat bukti tersebut itu berkualitas persangkaan gitu ya, atau ini berkualitas sebagai alat bukti permulaan dan itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya gitu. Nah kalau misal tidak, nah apakah ini bisa dikatakan menguatkan bahwa itu membuktikan bahwa suatu dalil itu benar adanya gitu. Nah apalagi kan kalau misalnya kita lihat pada saat ini bahwa banyak bukti-bukti elektronik sebenarnya gitu kan yang tidak ada pembandingnya gitu. Tapi terlepas pada itu sebenarnya saya cuma pengen bilang pada saat ini kita hanya concern terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik di sini. Nah di sini kita memang sangat concern dengan perkembangan dari si anak-anak juga, karena ini sepertinya pola ini nggak tahu ya. Ini kan terpublis di sosmed gitu kan. Nah, sosmed dan netizen gitu kan, seolah-olah itu sudah menghakimi dirinya. Nah, ini kan belum inkrah gitu kan. Belum berkekuatan hukum tetap. Ya. Artinya di sini kan bukan trial by the press lagi gitu kan, tapi trial by the sosmed sebenarnya gitu. Ya, karena nah ini yang sangat berbahaya sebenarnya gitu. Karena disampaikan oleh hakimnya seperti itu, Bang Alfon. Sebelumnya kita dengar. Baik, Bang Alfon. Artinya setelah ke KY, kemudian rencana akan melakukan banding. Apa yang diinginkan oleh Paula Verhoeven? Apakah ketika KY menyatakan bahwa ada kode etik yang dilanggar, ini akan diganti hakim-hakimnya atau seperti apa supaya mengembalikan nama baik dari Paula Verhoeven? Sebenarnya ini kan sudah berlalu ya. Nah kalau artinya seperti itu kan, ini kan harapan ke depan gitu. Dan ini menjadi suatu pembelajaran. Visi ke depan itu kan sebenarnya dengan adanya pedoman kode etik dan perilaku ini, bagaimana hakim itu bisa dikategorikan sebagai hakim yang berintegritas dan profesional sebenarnya. Nah oleh sebab itu makanya hakim itu memang dia kan sebagai wakil Tuhan di dunia ini gitu kan. Nah dia itu hanya bertanggung jawab pada Tuhan dengan ira-ira ketuhanan yang Maha Esa. Nah oleh sebab itu makanya dia bisa mempertimbangkan gitu kan bahwa apa yang diucapkan secara eksternal gitu kan itu bisa berakibat yang tidak baik gitu kan. Apalagi kalau misalnya terkait dengan suatu pokok perkara yang sebenarnya perlu untuk ditutup gitu. Nah ini prinsipnya begini ya. Kalau dalam pidana, kalau misalnya permasalahan kesusilaan dan kemudian itu dibuka, putusan itu menjadi batal. Walaupun ini enggak ya, tetapi ini lebih bagaimana menghormati privasi seorang gitu kan. Baik, kami sudah mencatatnya. Putusan ini ya, itu akan dipublis gitu ya, itu 2-3 bulan. Walaupun orang tahu nomornya berapa gitu ya, tapi itu perlu sekian lama agar orang itu tidak begitu paham bahwa ini ada perkara sekian. Baik, Bang Alfon. Dengan demikian, privasi orang itu bisa terjaga. Baik, Bang Alfon. Sayang waktu kita terbatas nih, Bang Alfon. Kami akan memantau terus bagaimana jalannya persidangan dan juga laporan ke KY ini oleh Paula Verhoeven. Nanti kami akan kembali berdiskusi lagi bersama Anda, Bang Alfon. Terima kasih, Bang. Selamat malam. Terima kasih.
Seorang pria berinisial FF warga Bekasi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan pernah bekerja sebagai admin marketing judi online di Kamboja diamankan LPSK. Diamankannya korban lantaran dirinya mendapatkan ancaman secara verbal pasca pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta saat menceritakan pengalaman kerja serta resiko yang diterimanya saat bekerja di Kamboja sebagai admin marketing judi online. Sesuai dengan kewenangan, LPSK memberikan perlindungan darurat kepada FF. LPSK memberikan perlindungan darurat kepada saudara FF, salah satu korban TPPO judi online di Kamboja. Jadi saudara FF ini karena pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta kemudian mendapat ancaman verbal melalui Instagram pribadinya. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan LPSK yang bisa memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban tidak pidana, maka kita bisa memberikan perlindungan darurat dan kita segera menghubungi yang bersangkutan. Sebelumnya, sulitnya mencari pekerjaan dan tawaran gaji besar di luar negeri menjadi alasan FF menerima tawaran bekerja dari rekannya yang sudah bekerja di Kamboja sebagai video editor di salah satu hotel di Kamboja. Hampir setiap hari, korban bekerja di bawah tekanan. Jika korban ingin pulang ke Indonesia, korban harus membayar sebesar 23 juta rupiah ke tempat kerjanya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polres Batu mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian kasus kecelakaan wahana wisata Pendulum di Jawa Timur Park 1. Memeriksa 6 saksi, polisi juga menghentikan sementara operasional wahana Pendulum hingga penyelidikan selesai. Kami dari Satreskrim Polres Batu ini segera turun ke lapangan dan melaksanakan olah TKP. Dari olah TKP ini kita memerintahkan kepada pihak Jatim Park untuk menghentikan wahana tersebut agar tidak digunakan terlebih dahulu sambil menunggu proses penyelidikan dan penyidikan selesai. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Salah satunya adalah pihak operator dan pilot, dia yang membidangi di wahana itu. Sudah kita lakukan pemeriksaan. Ke depan kita akan melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan perkara ini, apakah ada unsur kelalaian sehingga mengakibatkan seorang pengunjung ini luka. Di awal kita datang dan kita melaksanakan olah TKP itu sebetulnya untuk alat pengaman ini sebetulnya bisa digunakan. Dan itu dicek oleh operator bahwa itu pada saat itu ketat. Namun seiring dengan berjalannya waktu wahana ini berputar dan sebagainya, dia beroperasi dunia, mungkin terjadi kekacauan itu yang masih kita cari. Apa penyebabnya ini? Apakah ada human error ataukah memang alat ini yang butuh untuk dilaksanakan man-stand dan itu tidak dilakukan oleh pihak Jatim Park ataukah ada faktor lain? Sebelumnya pemirsa, viral di media sosial seorang pengunjung Jatim Park terlempar dari wahana 360 Pendulum. JTP mengaku siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Inilah video detik-detik pengunjung Jawa Timur Park 1 terlempar saat naik wahana 360 Pendulum. Video ini viral sejak Kamis kemarin di berbagai akun media sosial. Menanggapi hal ini, pihak manajemen Jawa Timur Park melalui manajer marketingnya akan bertanggung jawab. Kejadian tersebut terjadi tanggal 8 April kira-kira sekitar jam 4 sore. Untuk pertanggung jawabannya seperti apa? Yang jelas kami segera melakukan tindakan evakuasi, ya, mengamankan korban dan juga pengunjung yang lain, mengevakuasi korban dan membawa korban langsung ke rumah sakit terdekat yang bekerjasama dengan manajemen rumah. Akibat peristiwa ini, korban mengalami patah 2 buah tulang betis kanan, patah tulang jari tengah tangan kanan, dan patah tulang jari manis tangan kanan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar hadiri pelaksanaan bimbingan manasik haji nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan materi pembekalan secara langsung kepada calon jemaah haji dengan mengangkat tema Menggapai Haji yang Mabrur. Kegiatan ini diikuti oleh 100.000 calon haji secara luring maupun daring dari berbagai penjuru Indonesia. Selain itu pemirsa, Menteri Agama juga menjelaskan bahwa Indonesia berhasil melakukan negosiasi kepada pihak Arab Saudi terkait
kebijakan pelaksanaan haji 2025 termasuk soal batasan usia dan pendamping haji khusus jemaah dari Indonesia. Ya pemirsa, jelang malam Paskah ribuan jemaat hadir untuk mengikuti Sabtu Vigili yang merupakan bagian dari rangkaian perayaan Paskah. Sejak sore tadi, jemaat mulai memadati area gereja untuk mengikuti misa yang penuh makna yang menandai transisi dari masa sengsara menuju kebangkitan. Misa berlangsung pukul 5 sore dengan pengamanan yang cukup ketat di area sekitar gereja. Kembali di iNewsroom, pemirsa, ribuan santri dalam Forum Ukhuwah Islamiyah menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang telah menjajah Palestina. Usai sudah pemirsa kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yudi Handoyo pamit undur diri. Terima kasih. Sehat selalu pemirsa. Sampai jumpa. Aksi solidaritas untuk Palestina ini digelar ribuan santriwan dan santriwati dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km Yogyakarta pada hari ini. Dalam aksi ini selain membentangkan spanduk dan membawa poster, mereka juga menggendong sejumlah replika jenazah sebagai simbol anak-anak yang menjadi korban serangan Israel. Dalam orasinya, mereka mengecam kebiadaban Zionis Israel yang dinilai telah menjajah Palestina. Akibat serangan tentara Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina, di mana 17.000 diantaranya adalah anak-anak. Membunuh anak-anak kecil, 17.000 lebih anak kecil syahid di Palestina. Sisanya sebagian besar adalah wanita dan orang-orang tua. Ya, penjajah itu adalah bangsa yang paling pengecut di seluruh dunia ini, karena mereka hanya berani melawan orang-orang yang tidak berdaya. Sementara itu, ribuan santri yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah tersebut juga menyerukan para pemimpin dunia untuk tidak tinggal diam. Harus ada upaya mendukung perdamaian, bukan penjajahan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.